Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raya Marcella akan menjelaskan mengenai operasionalisasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan. Hakikat manajemen pembelajaran dalam lembaga pendidikan bisa dilihat dari implementasi fungsi-fungsinya yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penerapan, serta pengawasan. Satu, fungsi perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan rencana yang akan dikinerjakan lembaga pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Fungsi perencanaan adalah proses penetapan tujuan, pengumpulan informasi, pemilihan alternatif, penentuan program, serta pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Proses perencanaan pada dasarnya melibatkan beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan dan analisis data, pengembangan program, dan evaluasi. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi permasalahan kedisiplinan siswa. Selanjutnya itu pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi dan survei. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi masalah. Kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing adalah proses pengorganisasian sumber daya yang ada di dalam lembaga pendidikan agar dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini meliputi pengelompokan tugas, pengelompokan tenaga kerja, dan pengatur ruang kelas. Dalam konteks manajemen pendidikan ini, fungsi organisasi mencakup beberapa aspek, yaitu pertama, pengelompokan tugas dilakukan dengan pengelompokan tugas pada pembagian tugas yang terkait dengan pendidikan di dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, fungsi aktualisasi atau actualizing, yaitu fungsi aktualisasi atau aktualisasi diri dalam konteks peningkatan mutu pendidikan merujuk pada upaya untuk memaksimalkan potensi atau kemampuan siswa dalam belajar. Fungsi ini penting karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar dan oleh karena itu diperlukan pendekatan yang berbeda-beda pula untuk dapat memaksimalkan potensi mereka. Beberapa hal yang dapat dilakukan dan upaya aktualisasi diri siswa adalah: pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat bakat dan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, guru dapat memfasilitasi siswa untuk mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti seni, olahraga, atau lainnya. Kedua, mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang menentang dan memerlukan pemecahan masalah, serta memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatan mereka secara terbuka. Ketiga, memberikan penguatan dan pengakuan atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Keempat, memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan belajar mereka. Dalam hal ini, guru dapat memberikan bimbingan dalam hal pengembangan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berbicara. Dengan memperhatikan konseptualisasi diri dalam peningkatan mutu pendidikan, dapat diharapkan dapat menciptakan peristiwa yang lebih memiliki kreatif dan memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan merujuk pada upaya untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan serta hasil belajar siswa. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah: pertama, melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang telah dirangsang. Kedua, melakukan pengecekan terhadap aktivitas dan sarana pendidikan. Ketiga, memberikan umpan balik dan pameran dalam konstruksi kepada guru dan kepala sekolah. Keempat, menyusun rekomendasi terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan memperhatikan fungsi pengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan informasi dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran serta peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, fungsi evaluasi atau evaluation. Evaluasi memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Fungsi evaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana tujuan pendidikan yang telah dicapai dan sejauh mana program kegiatan pembelajaran berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa jenis evaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan seperti evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Adapun evaluasi formatif yaitu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung
untuk memastikan bahwa peserta didik telah memahami materi pelajaran dan membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran efektif. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program atau kurikulum untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Mungkin demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.